Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudara Dewan Juri yang akan menghormati dan debat yang akan dibacakan serta seluruh rekan-rekan sivitas akademika Fakultas Hukum yang hadir dalam mosi ini. Mosi perdebatan kita pada hari ini adalah kepolisian di bawah kendali. Perkenalkan saya sebagai bicara tersebut akan melihat mosi kita saling dalam dua perspektif. Yang pertama adalah terkait dinamika praktik empiris dan yang kedua adalah terkait dalam perspektif Pancasila. Dewan Juri yang terhormati, memasuki argumentasi kami. Pengasumsian kawan-kawan dari info bahwa adanya keputusan teori yang langsung dibawahi oleh Presiden akan membuat pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi tidak independen. Akan tetapi perlu kita akui Dewan Juri yang terhormati bahwa Polri sebagai penegak hukum, khususnya di bidang penyelidikan, Polri adalah lembaga yang independen. Dalam arti tidak boleh diintervensi Dewan Juri yang terhormati. Selain itu Dewan Juri yang terhormati, jika kita melihat konsep pengawasan yang saat ini terdapat dalam tubuh Polri, pada dasarnya telah terdapat lembaga kepolisian nasional yang disebut sebagai Komisi Kepolisian Nasional yang berkedudukan juga di bawah Presiden. Komisi Kepolisian Nasional. Dewan Juri yang kami hormati, keberadaan kepolisian di bawah Kemendagri sejatinya berangkat dari suatu pemikiran bahwa tidak optimalnya pengawasan oleh Kompolnas karena rekomendasi dari Kompolnas terhadap setiap kinerja polisi justru tidak mengikat Dewan Juri yang kami hormati. Hal tersebut kemudian meragukan yang kemudian menyebabkan kami meragukan pendapat dari Kompolnas ketika hal tersebut lantas ditegakkan. Terima kasih. Praktik middle dog, non-praktik dog. Cara yang benar untuk tujuan yang baik. Ketika kawan-kawan Polri berniat untuk memperbaiki tubuh Polri, namun melakukan cara yang pada dasarnya tidak diakomodir dan tidak konstitusional, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima Dewan Juri yang terhormati. Melanjutkan argumentasi kami bahwa pada dasarnya Komisi Kepolisian Nasional dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2020 merupakan akomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang tentang perlunya transparansi, pengawasan dan akuntabilitas kepolisian negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh suatu lembaga independen. Sehingga Dewan Juri yang terhormati segala tindak dan perilaku yang dilakukan oleh Polri yang bertentangan dengan fungsi dan tujuannya dapat segera dicegah. Masyarakat juga menilai bahwa keberadaan kepolisian berada langsung di bawah Presiden merupakan aspirasi dari rakyat. Lantas tunjukkan kepada kami, buktikan kepada kami di mana aspirasi tersebut ketika faktanya hari ini kepolisian tidak memiliki ternyata banyak terjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian kawan-kawan pertanyaan terkait di mana aspirasi rakyat. Berdasarkan data yang telah kami sampaikan tadi, bahwa Kompas pada tanggal 27 Januari 2017 telah menyatakan bahwa indeks kepercayaan Polri, indeks kepercayaan masyarakat terhadap tubuh Polri berada dalam angka yang sangat baik Dewan Juri yang terhormati, yaitu 71,7%. Melanjutkan argumentasi kami Dewan Juri yang terhormati. Perlu kita pahami, di samping pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas, hal inilah yang meletakkan teman-teman dari tim kontra terjadi suatu kesesatan berpikir karena mereka menilai suatu hal yang benar hanya berdasarkan kepada persentase kepercayaan yang ada di dalam Kompas. Faktanya Kompas hanya bersifat sampel, sedangkan kami membawa fakta yang berdasarkan kepada Elsa bahwasanya terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam kepolisian tersebut. Lantas yang ingin kami tantang pada tim kontra, bagaimana tim kontra menilai hal tersebut. Hal ini merupakan hal yang fakta. Ketika fakta berkata, apalah arti sebuah kata-kata. Dewan Juri yang kami hormati, jika kita melihat mempertanyakan bagaimana kebutuhan Polri saat ini jadi banyak setelah banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, justru pertanyaan kemudian yang harus kita pahami, apakah kemudian dasar kepolisian kita ingin memindahkan kedudukan kepolisian di bawah Kemendagri? Karena sebetulnya kan ada sudah terdapat berbagai penguasaan dalam hal ini Komisi Kepolisian Nasional itu sendiri Dewan Juri yang kami hormati. Melanjutkan argumentasi kami Dewan Juri yang kami hormati, dengan penempatan Polri di bawah Presiden saat ini, kemungkinan Polri untuk ikut dalam sidang kabinet Dewan Juri yang kami hormati. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu dampak positif di mana Polri dapat secara langsung mengikuti perkembangan situasi nasional sehingga dapat bertindak cepat dalam mengenangani setiap masalah yang aktual dan strategis. Hadirin yang berbahagia, patut kita perhatikan bahwa komposisi Kompolnas dalam pengawasannya terdiri dari 3 yang merupakan menteri, yang hal ini merupakan lembaga pemerintahan. Dewan Juri kami hormati, hal tersebut justru memberikan suatu legitimasi bahwa pengawasan oleh kekuasaan eksekutif terhadap kepolisian sejatinya dapat dihindarkan. Kemudian ketika tim kontra menyatakan bahwa pelanggaran HAM, hal itu banyaknya pelanggaran HAM oleh kepolisian justru akan mendegradasi esensi dari penegakan hukum yang berkeadilan itu sendiri. Terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati, asumsi dari kawan-kawan Ucito bahwa adanya selama ini Kompolnas justru terdapat dalamnya unsur eksekutif itu sendiri. Namun perlu kita pahami Dewan Juri yang kami hormati, amat regulasi saat ini telah menentukan bahwa Komisi Kepolisian Nasional yang
memberikan pengawasan terhadap kepolisian itu sendiri, bukan Kementerian Dalam Negeri. Dewan Juri yang kami hormati, perlu kita pahami Dewan Juri yang kami hormati, bahwa permasalahan yang timbul jika kita ingin memindahkan kewenangan kedudukan Polri di bawah Presiden yang terdapat akan menimbulkan berbagai permasalahan. Yang pertama, perubahan tentang kepolisian menjadi bawah kementerian akan mengubah sistem pola kebiasaan yang sudah dibangun begitu lama, dan yang tentunya berdampak pada pelaksanaan fungsi dan kewenangan Polri itu sendiri. Dewan Juri yang kami hormati. Yang kedua, Dewan Juri yang kami hormati, perubahan kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri akan menimbulkan resistensi internal di tubuh Polri itu sendiri. Dewan Juri yang kami hormati, karena saat ini kedudukan Polri di bawah Presiden sudah berjalan dengan sangat baik. Selain itu, Dewan Juri yang kami hormati, termasuk tidak. Ketika kepolisian sendiri berada pada posisi yang banyak melakukan pelanggaran HAM, hal tersebutlah justru mendegradasi dari tugas kepolisian untuk menegakkan hukum itu sendiri. Karena menurut Profesor Victor Artarjo bahwa untuk mewujudkan keinginan hukum maka diperlukan suatu pengawasan yang tepat. Dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati, instruksi saudara dari Info pada saya telah dijawab pada instruksi yang telah sampaikan. Instruksi pertama yang telah kami sampaikan tadi, memasuki data yang kami pusat, data yang telah kami peroleh. Selain itu, Dewan Juri yang kami hormati, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kompas pada sebanyak 66 dan 46 responden menilai bahwa kinerja polisi saat ini semakin baik. Dari 56,5% responden menilai bahwa penanganan kejahatan yang dilakukan oleh Polri sudah berjalan dengan baik. Hal ini kemudian juga kita akan dekatkan dalam perspektif Pancasila, bahwa konsep keberadaan penjaman diri dan profesional yang mengacu pada Pancasila sebagai landasan filosofi negara berupa yang haruslah selalu menjadi acuan fundamental agar bangunan konseptual memiliki bangunan yang tangguh sebagai bangsa yang meyakini integrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini pada dasar musik kita ingin mengucapkan pada pandangan yang dibuat oleh Syed Victor Artarjo bahwa profesi itu sebagai bagaimana kita membangun. Terima kasih. Mari kita memasuki babak ketiga adalah babak bijasan kedua. Saya persilakan kepada tim pro untuk memberikan bijasan atas bantahan dan bijasan tim kontra. Waktunya 7 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator Dewan Juri yang kami hormati. Rekan-rekan berpikir kami dari kontra serta solusivitas akan kita yang berada di dalam ruangan ini. Sebelum memasuki bangunan argumentasi utama kami, izinkan kami untuk mengkoreksi beberapa hal-hal yang harus dikritisi dari argumentasi yang telah dibangun oleh tim kontra. Pembicara ketiga menyatakan bahwasanya keberadaan kepolisian di bawah Presiden merupakan hal yang asing ketika penegak hukum, yakni kepolisian, hal yang wajar ketika berada di kepolisian. Sebagaimana yang telah dibangun oleh pembicara pertama kami, bahwasanya didasarkan pada pasal 30 ayat 5 bahwa kedudukan kepolisian merupakan otonomi polisi, sehingga apa yang dikatakan teman-teman dari tim kontra tidak memiliki dasar hukum. Tetapi di sini kita memperdebatkan bagaimana kedudukan dari posisi yang tepat di dalam kepolisian, apakah dia akan tetap berada di bawah Presiden ataukah di bawah kementerian. Dan hal ini telah berhasil kami buktikan oleh pembicara kedua yang telah berhasil menunjukkan fakta-fakta yang berdasarkan pada lembaga yang kredibilitas, yaitu menggunakan data-data yang berasal dari LSAM dan menggunakan Komisi Nasional. Hal ini berbeda dengan data-data yang diangkat oleh tim kontra. Tim kontra hanya sejati tadi berlindung kepada survei yang diadakan oleh komisi, yang diadakan oleh Kompas. Sejatinya hal ini menjadikan suatu kesesatan berpikir ketika mereka meletakkan suatu kebenaran hanya kepada survei yang ada. Dewan Juri yang amat terpelajar, 6 modalities of the constitutional argument. Salah satunya adalah penafsiran historis. Kalau kita melihat dan membaca penafsiran historis, jelas menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan kebijakan hukum Presiden dan penempatan hukum senior Presiden merupakan hal yang kohesif dan koheren dengan prinsip konstitusionalisme. Pada pasal 30 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga hal ini menjadi argumentum ad contrario dan merupakan sebagai fikir teman-teman info itu sendiri. Mendasarkan kepada penafsiran historis pula, sebagaimana yang telah dibangun oleh pembicara pertama kami, bahwasanya keberadaan kepolisian di bawah Departemen Dalam Negeri telah dilaksanakan di tahun 1945 hingga 1946. Hal ini menunjukkan pula bahwasanya apabila kita melihat dampak sejarah, hal ini merupakan hal yang konstitusional, sehingga apa yang dikatakan teman-teman tim kontra yang menilai bahwa hal ini tidak memiliki dasar hukum telah terbantahkan secara seluruhnya. Dewan Juri yang kami hormati, ketika dikatakan apabila kepolisian berada di bawah Kemendagri, hal tersebut akan Dewan Juri yang amat terpelajar, kita memahami bersama bahwa untuk memahami konstitusi harus kita membaca sesuai dengan teks dan gramatikal dan literasi bahasanya. Dan ketika kita membaca pada pasal 30 ayat ini, Undang-Undang Dasar 1945 jelas menunjukkan bahwa kepolisian adalah alat negara, dan alat negara ini merupakan suatu organ dari organ pemerintahan yang berwujud pada Presiden, sehingga penegakan hukum
merupakan suatu hal yang wajar dan rasional ketika kepolisian berada di bawah presiden. Terima kasih. Kepolisian dan TNI merupakan alat negara yang sama, tetapi ketika kita melihat TNI faktanya mereka berada di bawah Kementerian Pertahanan, lantas apa yang menjadi hal yang mengganjal dari tim kontra ketika meletakkan kepolisian di bawah Kemendagri yang keduanya sama-sama merupakan kementerian yang nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Hal inilah yang menunjukkan bahwasanya tim kontra sejatinya tidak benar-benar memahami konsep ketatanegaraan yang kami gagas. Melanjutkan argumentasi yang telah dibangun sebelumnya, teman-teman tim kontra mempertanyakan terkait independensi kepolisian apabila berada di dalam Kemendagri. Hal ini dapat kita contohkan ketika TNI tersebut berada di bawah Kementerian Pertahanan. Hal tersebut hanya bersifat koordinatif, tidak bersifat subordinatif. Yang amat terpelajar, kedudukan TNI di bawah Kementerian Pertahanan bukanlah merupakan aksiomatik dan kebenaran hukum, karena hal demikian ketika bertentangan dengan konstitusi adalah hal yang inkonstitusional, karena jelas bertentangan dengan ketimpangan diametral dengan nafas dan roh konstitusi yang masih terkait dalam pasal 30 ayat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak ada urgensi dan alasan hukum untuk mendudukan polisi dan tidak mencontoh kedudukan TNI itu sendiri. Terima kasih. Lagi-lagi tim kontra gagal menilai bagaimana konstitusionalitas keberadaan suatu alat negara. Sebagaimana di dalam pasal 30 ayat 5 kami ingin menegaskan berulang kali bahwasanya di dalam pasal tersebut bersifat open legal policy, sehingga hal tersebut menjadi kewenangan bagi pembentuk undang-undang. Dan pada kesempatan kali ini kami setuju apabila kepolisian tersebut berada di bawah Kemendagri. Hal ini merupakan fakta-fakta sosiologis yang ada. Ketika fakta-fakta tersebut berhasil menunjukkan kepada kita, lantas apa yang akan menjadi pertimbangan hal tersebut? Hukum bukanlah sesuatu yang bersifat final dan mutlak. Ketika terjadi suatu permasalahan di dalamnya, bukan manusianya yang dipaksakan terhadap hukum, tetapi hukumlah yang harus menyesuaikan manusia. Dewan yang amat terpelajar, kebijakan atau open legal policy merupakan prinsip hukum pemerintah. Namun kebijakan pemerintah open legal policy inilah tidak boleh bertentangan dengan teruh dan rujukan dan contohan staf fundamental yang telah ditunjukkan seperti ditunjukkan dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga open legal policy adalah hal yang merupakan hal yang biasa dalam proses negara hukum. Tetapi open legal policy tidak boleh bertentangan dengan konstitusi karena merupakan hal yang inkonstitusional. Namun tim kontra sendiri tidak mampu membuktikan di manakah gagasan kepolisian berada di bawah Kemendagri, hal yang inkonstitusional. Berulang kali kami ingin menyatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang diberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang, dan hal ini bukan sesuatu inkonstitusional. Sejatinya teman-teman tim kontra sendiri tidak berhasil membuktikan inkonstitusional tersebut. Tuan Juri yang kami hormati, saya kira pada pasal 30 ayat 4 telah menunjukkan dengan jelas bahwa pembatasan di mana kepolisian harus berada di bawah presiden. Karena pada dasarnya pada pasal 30 ayat 4 telah menunjukkan bahwa kepolisian merupakan alat negara. Hal ini merupakan suatu hal yang koheren dengan adanya kedudukan presiden yang juga selain sebagai kepala eksekutif juga kepala negara. Hal tersebut tidak perlu kami jawab karena sedari tadi mereka menggunakan instruksi-instruksi yang sama yang memiliki jawaban yang sama pula. Dewan Juri yang kami hormati, apabila kita menilai dinamika sistem ketatanegaraan internasional, hal tersebut pun diterima di berbagai negara. Salah satunya kami ingin mencontohkan di Prancis dan di Belanda, di mana di Prancis terdapat kepolisian yang berada di bawah Direktorat Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana di dalam Belanda. Apalah artinya perdebatan tanpa sebuah solusi? Maka kami mengajukan beberapa solusi. Yang pertama, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri terkait kedudukan kepolisian yang nantinya akan dibuka di bawah Kemendagri. Yang kedua, pola hubungan antara kepolisian dengan Kemendagri tidak akan mengintervensi kewenangan dari Polri sebagai penegak hukum, karena hanya bersifat teknis semata, sebagaimana penganggaran, pengadministrasian dan bersifat teknis lainnya, sehingga fungsi dari kepolisian sebagai penegak hukum tetap di bawah kendali dan komando dari kepolisian tersebut. Hal ini merupakan hal yang wajar ketika kita melihat TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan pula. Dewan Juri yang kami hormati, ketika ada suatu ketakutan ketika kepolisian berada di bawah Kemendagri, lantas terdapat suatu permasalahan dalam penegak hukum, kita sebagai warga negara dapat menggunakan mekanisme pra-peradilan apabila kita menilai ada suatu kejanggalan-kejanggalan di dalam penegakan hukum tersebut. Maka sampai detik ini kami tetap bertahan kepada status quo untuk meletakkan kepolisian di bawah Kemendagri. Selanjutnya saya persilakan tim kontra memberikan penjelasan atas bantahan dan penjelasan tim pro. Waktunya dimulai dari sekarang. Progresivitas hukum dibutuhkan manakala hukum yang ada tidak mencerminkan suatu keadilan. Namun ketika hukum yang telah ada telah mencerminkan keadilan, maka upaya perubahannya adalah suatu bentuk penghancuran. Profesor Satip telah hadir dalam progresivitas hukum.
Dewan Juri yang amat terpelajar, rekan-rekan pengimpor yang kami sayang, serta sivitas akademika Fakultas Hukum Jember yang sama-sama berbahagia. Izinkanlah saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra untuk membedakan motif motion perdebatan kita pada hari ini dalam perspektif konstitusi, peraturan perundang-undangan dan demokrasi. Namun Dewan Juri yang amat terpelajar jauh sebelum melangkah pada kerangka konsep dan argumentasikan, perkenankan kami untuk menyapi kerapuhan-kerapuhan berpikir dari teman-teman di pro, sedang dari teman-teman di pro menceritakan bahwa dalam perkembangan globalisasi dan hukum internasional mengalami suatu pengakuan rekomisi terhadap pemberian penempatan kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri. Namun Dewan Juri yang amat terpelajar, hukum internasional bukanlah hukum nasional dan hukum internasional tidak memiliki jurisdiksi nasional, sehingga untuk membuat suatu hukum maka harus berdasarkan ground norm, dan ketika bertentangan dengan ground norm konstitusi maka harus diabaikan dan ditiadakan. Dan ketatanegaraan berkala sumber hukum yang bersifat pendidikan, kami sepakat akan hal tersebut. Tetapi kami ingin membuka mata para hadirin sekalian bahwasanya kepolisian di bawah Kemendagri bukanlah sesuatu hal yang bermasalah di dalam sistem ketatanegaraan. Karena faktanya di berbagai negara pun meletakkan kepolisian di bawah Kemendagri. Lantas penegakan hukum di negara-negara tersebut pun tetap berjalan secara beriringan. Sebagaimana di Belanda merupakan salah satu kepolisian yang terbaik di dunia, meskipun keberadaan tersebut berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Dewan Juri yang amat terpelajar telah terjadi suatu fallacy of overgeneralization, di mana menjelaskan suatu keadaan yang berujung pada misplaced completeness, kesalahan dalam mengungkapkan sesuatu. Kalau kita melihat dalam perspektif konstitusi, dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menunjukkan bahwa kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara dan bukan lagi alat pemerintah, sebagaimana yang telah dikonstruksi dalam paradigma pemerintah bahwa Polri masuk dalam rezim pemerintah pra-reformasi. Dewan Juri yang amat terpelajar. Silakan saudara. Dari tadi kami telah menjelaskan bahwa pola hubungan antara Polri di bawah Kemendagri sejatinya tidak akan mengurangi atau mendegradasi dari tugas Polri sebagai lembaga penegak hukum itu sendiri. Kemudian ketika tim